Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Marvin Tatamnano, semester 4, Prodi Pastoral Konseling. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah psikologi klinis dan rumah sakit jiwa. Sejarah psikologi klinis dimulai pada abad ke-19. Ketika psikologi mulai diakui sebagai bidang ilmu yang berdiri sendiri, pada awalnya psikologi klinis berkembang dari dua aliran utama. Psikologi eksperimental yang meneliti proses mental dan psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Freud memperkenalkan konsep psikoanalisis pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang menjadi dasar bagi perkembangan psikologi klinis modern. Selama abad ke-20, psikologi klinis berkembang pesat dan munculnya berbagai aliran dan pendekatan baru, termasuk behaviorisme, humanisme, kognitif, dan terapi keluarga. Selain itu, Perang Dunia Kedua memberitakan dorongan besar bagi perkembangan psikologi klinis karena meningkatnya permintaan akan layanan kesehatan mental untuk veteran perang. Pada tahun 1947, Amerika Psikologi (APA) menindirikan divisi khusus untuk psikologi klinis. Untuk psikologi klinis yang menjadi pengakuan resmi atas disiplin ini. Sejak itu, psikologi klinis terus berkembang dan mencakup sebagai pendekatan dan teknik untuk memahami dan mengobati masalah psikologis. Dan sejarah rumah sakit jiwa. Sejarah rumah sakit jiwa bermula dari masa lalu yang gelap, di mana orang-orang dengan gangguan mental seringkali diperlukan dengan tidak manusiawi pada abad pertengahan. Orang dengan gangguan mental sering dianggap sebagai orang yang kerasukan atau terkutuk, dan mereka sering disingkirkan dalam masyarakat. Pada abad ke-18 dan ke-19 muncul usaha untuk menyediakan perawatan lebih manusiawi bagi orang dengan gangguan mental pada masa ini. Beberapa rumah sakit jiwa dibangun di Eropa dan Amerika Serikat. Namun kondisi ini dalam rumah sakit tersebut seringkali sangat buruk dengan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap pasien. Pada abad ke-20 terjadi perubahan signifikan dalam pendekatan terhadap perawatan kesehatan mental. Sering dengan perkembangan psikiatri modern dan pemahaman yang lebih baik tentang gangguan mental, rumah sakit jiwa mulai menawarkan berbagai jenis perawatan, termasuk terapi obat, terapi bicara, dan intervensi psikologi lainnya. Meskipun masih ada banyak tantangan dan stigma yang terkait dengan perawatan kesehatan mental, banyak rumah sakit jiwa modern telah mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan bagi pasien mereka. Shalom, perkenalkan nama saya Stella Abigail Say, semester 4, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi klinis. Pertama kali istilah psikologi klinis digunakan oleh Ligner-Widmer pada tahun 1907. Ligner-Widmer menjelaskan bahwa psikologi klinis adalah suatu metode berdasarkan hasil observasi dan eksperimen yang digunakan untuk memodifikasi dan mengembangkan jiwa seseorang.
Shalom, perkenalkan saya Siska Rambuka Haikalohu, mahasiswa semester 6 program ulang. Di sini saya akan menjelaskan peran psikologi klinis. Peran psikologi klinis ada dua, di mana yang pertama, psikologi klinis adalah bidang yang luas praktik dan penelitian dalam disiplin ilmu psikologi yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi untuk penilaian, pencegahan, upaya perbaikan dan rehabilitas tekanan psikologis, disabilitas, perilaku disfungsional, dan kesehatan, perilaku berisiko, pencegahan gangguan mental, dan peningkatan psikologis dan kesejahteraan fisik. Peran yang kedua yaitu psikologi klinis adalah pendekatan yang luas untuk masalah manusia, baik individu dan interpersonal, yang terdiri dari penilaian, diagnosis, konsultasi, perawatan, administrasi, dan penelitian berkaitan dengan banyak populasi, termasuk anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, keluarga, kelompok, dan orang-orang yang beruntung. Terima kasih. Di sini saya akan menyelesaikan tugas psikologi klinis dengan materi atau soal uraikan di mana penerapan psikologi klinis dapat diterapkan. Yang saya ketahui di sini adalah psikologi klinis dapat diterapkan di rumah sakit jiwa, klinis kesehatan mental, praktik pribadi, pusat kesehatan, masyarakat, dan sekolah. Sekian dan terima kasih.